Pendidikan adalah landasan pertama untuk mempersiapkan generasi emas agar siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan berkontribusi dalam membangun bangsa. Pemerintah Indonesia turut aktif memperbarui kurikulum sebagai instrumen kunci dalam memastikan pendidikan yang berkualitas. Saat ini, implementasi kurikulum Merdeka Belajar menjadi fokus utama dalam upaya memberikan pendidikan berkualitas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Awal jadi maba kan ada sosialisasi banyak itu kan tentang kurikulum Merdeka itu. Mungkin pas itu aja sih. Oh, udah mendengar kok, udah pernah mendengar. Awalnya ketika dia mengusulkan itu ya salut ya, keren gitu. Pertama kali ketika Mas Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan, memang ya grand design besar dia adalah cara soal Merdeka Belajar. Jadi memang rancangan Merdeka Belajar sudah berlangsung ketika dia menjadi menteri. Ironisnya adalah ketika kita bicara soal Merdeka Belajar justru masih banyak hal-hal yang terjadi di kampus, bahkan pemberangusan ruang diskusi di kampus juga masih banyak gitu. Harusnya kan itu ketika tagline-nya Merdeka Belajar itu bisa berjalanan beriringan. Oke, nggak masalah kalau misalkan desain besarnya adalah bagaimana mendekatkan dunia pendidikan dengan industri, tapi jangan menjauhkan nilai-nilai kebebasan dalam kampus juga, kebebasan berpikir, merdeka dalam berpikir, merdeka dalam berpendapat itu juga harus dilakukan ketika memang tagline besarnya adalah Merdeka Belajar. Oh, yang pastinya sih meningkatkan ya, soalnya kurikulum Merdeka Belajar ini lebih membuat siswa dan mahasiswa menjadi fokus dengan pilihan dia sendiri. Sebenarnya setuju sih, karena kan hitungannya kayak kita kan jadi mahasiswa nggak cuman kayak belajar tentang teori kan, terus kita juga harus praktek. Itu prakteknya dalam bentuk proyek-proyek kayak gitu, jadi kayak lebih efektif aja nanti kayak hasil dari kita belajar di kuliah itu dapat apa aja, nanti kita langsung ada proyek-proyek segala macam itu kan hitungannya kayak langsung ada bukti nyatanya kan. Jadi ketimbang kayak kita cuman belajar tentang teori-teori kayak gitu kan belum tentu kita paham, terus juga belum tentu kepake nanti di dunia pekerjaan nanti. Yang kerennya adalah kalau di Merdeka Belajar kita bisa memilih apa yang kita mau gitu, apa yang kita mau sesuai dengan keinginan maupun spesifikasi kita. Bagusnya Merdeka Belajar seperti itu. Tapi catatannya adalah ya sesuaikan dengan tagline yang tadi, Merdeka Belajar, bebaskan juga mahasiswa yang lain atau pelajar Indonesia untuk berpikir, tidak dibatasi gitu, karena ruang pendidikan adalah ruang aman ya buat kita bereksperimen maupun uji gagasan kita, itu harusnya dibebaskan. Pertama perlu ada evaluasi sih, evaluasi dalam artian harus ditarik dulu. Merdeka Belajar ini mau apa, mau buat apa, mau dijadikan apa pelajar-pelajar Indonesia gitu. Evaluasi selama beberapa tahun ini sudah benar atau belum gitu. Satu hal yang hilang adalah ketika kita dibebaskan untuk memilih. Misalkan memilih, kita memang harus bebas memilih, tapi dalam artian ketika kita belajar di satu prodi, misalkan di ilmu politik, tapi belajar dengan prodi-prodi yang lain, itu kan ada satu hal yang hilangnya kepakaran nantinya akan hilang spesifikasi yang kita pelajari karena terlalu bercabang gitu, pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Kalau misalkan itu disukai, it's okay, tapi kan garis besarnya harus diperhatikan juga gitu. Catatan terbesarnya itu tadi, sesuaikanlah tagline Merdeka Belajar ini sama Merdeka Berpikir gitu, jangan dibatasi kita dalam berpikir, dan justru itu yang buat dinamika pendidikan Indonesia tuh jadi hidup gitu. Kita bisa bebas bicara soal gagasan politik maupun pandangan politik di dalam ruang akademik gitu. Karena ini juga sudah disetujui ya sama KPU bahwa boleh adu gagasan politik di kampus gitu. Itu kan harusnya bisa jadi peluang buat kita mahasiswa untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar gitu. Jangan sampai kita dibubar-bubarin lagi diskusi. Itu sih. Dari perspektif agama Islam, kurikulum Merdeka Belajar dapat dilihat sebagai pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai agama, karena fokus pada pengembangan keterampilan karakter dan pengetahuan holistik yang penting dalam agama. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong pembelajaran sepanjang hayat dan pemahaman yang mendalam terhadap pengetahuan.
Kalau dari perspektif agama Kristen, kurikulum Merdeka ini dalam pengajarannya yaitu sebagai sebuah bentuk usaha untuk membimbing mahasiswa Kristen UPN Veteran Jakarta agar bisa berkembang menjadi kepribadian yang utuh dan berani dan juga mencerminkan gambar Allah. Yang pertama, jujur pas pertama kali aku tahu ada tugas PJBL ini agak bingung ya saya, karena ini sesuatu yang baru juga, baru masuk kuliah terus tiba-tiba dikasih project yang bisa dibilang itu lumayan berimpact banget nih buat satu semester, terutama buat nanti IPN kita ke depannya. Jadi agak kaget juga sih sama project ini. Tapi setelah dijalani ternyata not that bad, gak terlalu yang seberat itu juga, karena kan kita berkelompok jadi saling membantu satu sama lain. Dampak yang bisa aku rasain langsung gitu ya, dan yang paling menarik adalah MBKM sih menurut aku. Jadi MBKM itu memberikan kita kebebasan gitu, pengalaman bahkan sampai 3 semester kalau peraturan yang dari Kemendikbudnya langsung, untuk kita bisa belajar di luar, dan pelajarannya itu banyak banget bentuknya. Bisa kita magang, kita studi independen, terus bisa juga kita bikin riset gitu. Jadi menurut aku kita diberikan kebebasan banget sama kurikulum ini untuk bisa berekspresi di luar dan untuk bisa nyari pengalaman di luar. Efektif, fleksibel, kreatif, terobosan, inovatif, tantangan, eksplorasi, kebebasan. UPN Veteran Jakarta